Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy morning anak-anak. Di hari ke-15 ini kalian harus tetap semangat dalam beribadah dan menuntut ilmunya ya. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu, dibiasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Walaupun kalian masih mengantuk pagi ini, kalian harus tetap semangat. Ibu tunggu tugasnya sampai sore di tema 9 yang akan kita lihat nanti di subtema 1 pada pembelajaran pertama. Kita mulai pada pembahasan pertama ya. Buka buku tema 9 serta alat tulisnya. Next. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai hubungan manusia dengan lingkungan dengan penuh kepedulian, tanggung jawab, ya, dan mengenal lingkungan alam serta memahami siklus hidup beberapa hewan dengan penuh rasa kepedulian juga tanggung jawab. Ibu akan menjelaskan juga tentang salah satu contoh sumber energi yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. Keterkaitan antara sumber daya air dan energi listrik dengan penuh tanggung jawab. Pada buku tema 9 bertema Kayanya Negeriku, kita akan belajar mengenal berbagai kekayaan alam yang ada di Indonesia. Hal ini akan membuat kalian lebih tahu bagaimana memanfaatkan berbagai sumber daya alam dengan bijaksana. Kalian belajar bisa dari lingkungan, bisa dengan kerjasama orang tua. Kalian juga dapat mengamati sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian atau lingkungan sekitar masyarakat. Kalian juga dapat mengamati bagaimana orang-orang di sekitar kalian dalam memanfaatkan sumber daya alamnya masing-masing. Untuk kerjasama, diskusikan dengan orang tua kalian masing-masing tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui yang ada di Indonesia. Bagaimana kekayaan alam Indonesianya, masyarakat memanfaatkannya, ya. Pada mata pelajaran IPA, Ibu akan menjelaskan pembangkit listrik tenaga air yang disingkat yaitu PLTA. PLTA itu pembangkit listrik tenaga air. Inilah salah satu contoh ombak dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Apa yang dimaksud dengan energi? Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Energi tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan. Jadi energi itu berasal dari sumbernya energi lagi. Bahan bakar contohnya semakin menipis sehingga dibutuhkan sumber energi alternatif yaitu ombak. Silahkan kalian perhatikan skema berikut ini. Adanya pemanfaatan energi air. Yang pertama, aliran air dari waduk akan memutar turbin. Putaran turbin tersebut mengaktifkan generator, lalu dari generator akan menghasilkan energi listrik di sini. Untuk kedua, energi listrik dialirkan ke permukiman penduduk melalui kabel-kabel. Nah, nih kabel-kabelnya ya, yang ada tanda hijaunya, hijau kebiru-biruan. Nah, kabel. Dari ketiga, energi listrik dimanfaatkan untuk menghidupkan peralatan listrik di rumah kalian masing-masing. Misalnya bagaimana cara menyalakan lampu, televisi, dan alat rumah tangga. Sekian dari IPA. Sekarang kita memasuki mata pelajaran IPS. Fungsi sumber daya alam bagi lingkungan sekitar. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Biasa disingkat dengan SDA, segala sesuatu yang berasal dari alam, yaitu sumber daya alam, dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. SDA ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu dari lokasi sumbernya dan sifatnya. Bagaimana dengan lokasinya? Dikelompokkan lagi menjadi dua,
yaitu SDA darat dan SDA perairan. Darat dan perairan. Lalu menurut sifatnya, SDA dikelompokkan menjadi berapa? Menjadi 2 lagi anak-anak, yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Kita lanjut pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Menggali informasi melalui wawancara. Apa yang dimaksud dengan wawancara? Ya, kegiatan tanya jawab, kita bertanya atau orang lain yang bertanya, lalu orang lain yang menjawab atau kita yang menjawab, antara penanya dan pemberi informasi atau narasumber. Ada beberapa langkah dalam melakukan wawancara. Coba diperhatikan atau ditulis atau di screenshot. 1. Fokus kepada hal yang ingin ditanyakan. 2. Membuat daftar pertanyaannya terlebih dahulu di sebuah kertas, di buku tulis ya. 3. Menentukan siapa narasumbernya yang akan kita tanya. Bisa itu orang tua, bisa itu tetangga kita, bisa itu teman kita. Lalu 4, melakukan wawancara seperti wawancara yang di tema 7 atau tema 6 yang tema yang lalu yang Ibu sudah sampaikan, itu ada topik wawancara. Mencatat hal-hal penting seputar jawaban. Mencatat hal-hal penting seputar jawaban dari si narasumber, dari si teman kamu, dari orang tua kamu catat dengan baik. Bagaimana cara penyampaiannya, hal-hal penting apa saja yang ada dalam ia ceritakan, ia jawab. Lalu setelah itu membuat kesimpulan hasil wawancaranya. Buatlah kesimpulan, oh dari jawabannya seperti ini. Lalu dibuatlah kesimpulan dengan isi yang sangat singkat, tapi jangan terlalu singkat juga. Lingkungan, kita masuk pada lingkungan. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Berikut fungsi lingkungan bagi kehidupan. Ada lingkungan sebagai tempat mencari makan ya. Contohnya nelayan memperoleh nafkah dari laut, petani memperoleh sumber penghidupannya dari pertanian. Kalau pengusaha memperoleh sumber penghidupan nafkahnya dari mana? Dari proses produksi, yaitu mengelola bahan-bahan dari lingkungannya. Lingkungan sebagai tempat bekerja. Di sini ada contoh. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas ya untuk mencari nafkah. Bagaimana berbagai aktivitas itu? Aktivitas itu terjalin dengan adanya interaksi sosial yang menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Interaksi sosial manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Terakhir, lingkungan sebagai tempat tinggal anak-anak. Kalian justru lebih membayangkan jika suasana lingkungan rumah kotor. Jika lingkungan rumah kalian kotor dan penuh dengan sampah yang bau, tambah lagi dengan bising atau berisik, penuh asap pabrik maupun kendaraan, air yang keruh dan listrik yang padam, tentu lingkungan tersebut sangat tidak nyaman ya tinggal di kawasan seperti itu, ya bukan? Ya. Jadi tumbuhan dan hewan tidak mampu bertahan hidup jika keadaan lingkungannya berubah. Ikan tidak dapat bertahan hidup. Di sini juga ada contohnya dari tumbuhan dan hewan ya. Tadi kan lingkungan sebagai tempat tinggal, sekarang dari tumbuhan dan hewan tidak mampu bertahan hidup jika keadaan lingkungannya berubah. Ada ikan yang tidak dapat bertahan hidup jika di darat, kambing tak dapat hidup di air ya. Jadi setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggal. Next. Tugasnya di halaman 4 dan 5 serta carilah informasi mengenai manfaat lingkungan itu dari mana? Dari orang-orang yang ada di sekitar kalian, bisa tetangga kalian, teman-teman kalian, dengan cara bertanya atau melakukan wawancara. Ingat, wawancara disusun tadi seperti yang di
Sudah Ibu jelaskan, ada beberapa langkah-langkahnya seperti ini. Membuat daftar pertanyaannya terlebih dahulu, menentukan narasumbernya, melakukan wawancara, mencatat hal-hal penting. Nanti kalian harus mencatat hal-hal penting, misal hal-hal penting dari manfaat lingkungan menurut orang-orang di sekitar kalian. Tuliskan hasilnya pada kolom yang terdapat pada halaman 9. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.